Selamat siang, halo apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda. Di siang kali ini, Denny akan bersama dengan Anda di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja dan juga Satgas COVID-19 dan disiarkan langsung oleh 101,3 Star Jogja FM. Hari ini temanya spesial. Sekarang pengennya sih berwisata, apalagi untuk Anda yang punya anak di bawah 12 tahun, ada juga keinginan untuk berwisata. Nah, kembali berwisata, wisata aman untuk anak di bawah 12 tahun menjadi tema kita di siang kali ini. Saya akan bersama dengan Bu Karmila, Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran UPT Pengelolaan Taman Budaya Yogyakarta. Kalau saya nyebutnya panjang UPT mungkin rada susah, tapi kalau langsung nyebutkan Taman Pintar orang pasti langsung tahu. Kita akan bersama dengan Bu Karmila, Bu Mila, saya sebut seperti itu. Selamat siang Bu Mila. Selamat siang Mas Denny, kabar baik mudah-mudahan. Sehat ya Bu? Iya, alhamdulillah sudah sehat. Dengar-dengar sudah mulai buka ya? Iya, sudah sejak tanggal 20 Oktober Mas, sudah buka kita. Oke. Sebelum nanti kita ngobrol tentang pembukaan dari tanggal 20 sampai dengan sekarang, seberapa banyak sih yang datang, kemudian standar protokol kesehatannya seperti apa, saya sedikit flashback Bu. 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, termasuk juga semua terdampak, termasuk juga sektor, saya sebutnya kalau di tempatnya Bu Mila ini adalah wisata juga, pariwisata seperti ini. Bu, bagaimana kemudian ceritanya teman-teman di Taman Pintar ini melewati tahun 2020 sampai dengan saat ini di tengah pandemi Bu? Iya, jadi ibaratnya sebuah kapal, sebenarnya kita ini di sebuah kapal yang sedang menghadapi badai. Badai ini sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Taman Pintar sendiri, tapi juga oleh kapal-kapal yang lain, terutama juga kapal yang jalurnya itu jalur pariwisata begitu. Jadi kami sebagai pengelola destinasi wisata Taman Pintar tentu sangat merasakan dampaknya Mas Denny. Jadi kalau boleh kita flashback ya, jadi kita kan memang kalau pariwisata itu sifat kegiatannya itu kan memang kita memberikan wisata experience ya, pengalaman, kemudian kita mengumpulkan banyak orang ya, senang kalau orang itu datang banyak gitu ya. Sementara di sisi lain pandemi ini juga membatasi orang untuk datang, membatasi orang untuk bepergian, membatasi orang untuk berkerumun dalam jumlah yang sangat besar. Jadi bisa dikatakan kita berlawanan, dan oleh karena itu memang kami sangat merasakan dampaknya, terutama memang baru kami rasakan itu di awal di pertigaan triwulan istilahnya, mulai bulan Maret di tahun 2020 ya Mas, karena kan memang pada waktu itu COVID masuk ke Indonesia, ada konfirmasi kasus pertama itu sekitar bulan Maret ya di Jakarta. Jadi sebelum bulan Maret itu memang kunjungan di Taman Pintar masih normal Mas, masih sangat tinggi, bahkan karena memang masa peak season kita itu pada bulan akhir tahun 2019, kemudian awal tahun 2020 itu kunjungan kami masih sangat-sangat tinggi ya, normal seperti biasa. Kemudian kita ada informasi bahwa memang di Indonesia mulai masuk, kemudian di kota atau di DIY itu mulai masuk, kemudian kami secara internal itu memang mengambil sebuah keputusan yang memang tidak mudah pada waktu itu ya Mas. Jadi kita karena kita masih meraba-raba ya, kita kan ada prediksi, mungkin kita tidak tahu waktu itu tuh ini bencana atau ini wabah ini akan berlangsung berapa lama. Kemudian ada beberapa prediksi, kita ada prediksi dari akademisi, praktisi itu 3 bulan, kemudian ada 6 bulan, kemudian sampai akhir tahun. Nah kita kan juga secara sebuah manajemen perusahaan itu juga terkait operasional dan sebagainya itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi memang waktu itu kita mengutamakan unsur kesehatan terlebih dahulu. Jadi unsur bagaimana kami sebagai instansi pemerintah kota itu ikut mensukseskan juga pemerintah dalam upaya mengurangi penularan virus itu melalui tempat publik. Jadi kita memang memutuskan untuk tutup sementara pada waktu itu tahun 2020 di bulan April ya, kita mulai tutup karena kita terakhir buka Maret. Kemudian April kita tutup 3 bulan. Kemudian ada istilahnya dari Satgas COVID itu istilahnya the new normal gitu ya pada waktu itu. Dan seperti apa the new normal itu, mungkin kebiasaan baru, kita masih bisa, harapan kita tetap bisa beraktivitas, tetapi dengan cara-cara baru, seperti dengan pada waktu itu memang baru 3M, kemudian ada 4M, 6M dan sebagainya. Jadi kemudian kita buka kembali mulai bulan Juni 2020 sampai dengan memang
ini ya, ada varian baru Delta yang cukup mengganas ini. Jadi istilahnya mengobrak-abrik prediksi ya. Jadi kita ada gelombang 1, 2 dan di varian Delta yang memang kita rasakan sangat-sangat meningkat itu di setelah Lebaran itu, dan ada PPKM itu kemudian kami kembali tutup karena memang sesuai ketentuan pemerintah pusat terkait destinasi juga. Ya, Bu Mila, ketika normal, jumlah kunjungan sampai berapa sih, Bu? Normal sebelum PPKM-nya, Mas ya. Normal sebelum adanya pandemi. Oh, sebelum pandemi. Kita tuh memang kalau Taman Pintar itu ini guys, sudah ini gaungnya itu sudah 1 juta pengunjung setahun pokoknya kita itu. Oke. 1 juta pengunjung setahun dengan rata-rata kunjungan 3 hari per harinya sekitar 3.000 pengunjung. Kemudian kalau weekend, long weekend ataupun ya libur akhir tahun itu pernah Mas kita 14.000 orang dalam waktu 1 hari. Dalam 1 hari? Iya, itu pernah Lebaran juga seperti itu. Jadi 3.000 per harinya itu kan rata-rata ya, average setiap hari kita bagi rata, misalnya 1 juta dibagi 365 hari. Dengan asumsi Senin tutup ya pada waktu itu dapatnya angka 3.000. Kemudian juga kita kecenderungannya memang untuk peak season itu berbeda, bisa 3 atau 4 kali lipatnya, katakanlah sampai ya berjejal begitu ya Mas, masuk ke entrance Taman Pintar itu. Kalau kita lihat di depan itu, kalau misalnya kami juga yang di dalam sebagai karyawan yang bekerja di situ kan merasakan suasana yang hiruk pikuk setiap harinya. Kemudian ada perbedaan waktu kita tutup itu memang agak terasa sedih juga ya, kok jadi sepi seperti ini, tetapi memang itu harus kami lalui juga dalam masa-masa seperti ini. Ketika awal pertama tutup di tahun 2020, ketika awal pandemi, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di dalam Taman Pintar ini? Iya, jadi memang meskipun kita tutup layanan Mas, jadi sebenarnya kalau Taman Pintar itu secara layanan utama memang kita adalah layanan kunjungan ya. Kunjungan langsung ke Taman Pintar, jadi masyarakat datang, anak-anak datang, kemudian mencoba berbagai wahana alat peraga yang ada di Taman Pintar. Tapi kemudian ketika kita tutup layanan, kita tentu tidak berdiam diri. Yang pertama adalah kita memang mempersiapkan sarana prasarana yang ada di Taman Pintar itu baik dari segi fisik maupun dari sumber daya ya. Itu untuk persiapan new normal tadi ya. Jadi memang pada waktu itu memang kita juga dengan berbagai istilahnya ke dinas yang istilahnya menangani termasuk Satgas Covid juga, kota, kemudian DIY itu merumuskan seperti apa sih kalau kita akan new normal itu. Kemudian dari sisi pertama, dari sisi sarpras yang jelas harus ada syarat-syaratnya seperti tempat cuci tangan, kemudian pengukur suhu tubuh itu harus ada, kemudian kita membuat signage untuk berjaga jarak ya. Kemudian kita membuat SOP terkait kunjungan seperti apa. Kemudian kita juga membuat layanan yang memang sifatnya menjadi daring juga, online juga aja. Kita harus tetap mengudara ini Mas. Jadi nggak boleh orang itu sampai lupa meskipun kita tutup tadi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak sekolah, remaja, pelajar itu tetap kita laksanakan secara daring. Kemudian kita juga mengoptimalkan teman-teman di Taman Pintar itu untuk membuat konten apalah tentang Taman Pintar, dan kita harus di Instagram itu juga memang harus update ya. Kita waktu itu ada live Instagram, kemudian kita ada ya macam-macam kegiatan, ada lomba secara online juga ada. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa. Oke, saya penasaran dengan jumlah wahana. Terus terang saya sudah lama banget ya ke sana. Sekarang ini ada berapa banyak wahana, Bu? Jadi kita ada sekitar 52 wahana, Mas. Jadi wahana utama itu kan memang gedung oval kotaknya yang terbesar, dalam artian di sana sebagian besar alat peraga itu ada di wahana oval kotak yang memang ditujukan untuk istilahnya target marketnya itu memang untuk pelajar mulai dari SD, SMP dan seterusnya. Kemudian yang di outdoor, yang di playground itu ada beberapa wahana juga yang sifatnya memang selain ada yang free juga ya Mas ya, yang free maksudnya anak-anak bisa bermain tanpa harus membayar begitu. Kemudian yang wahana di Kampung Kerajinan itu yang untuk kreativitas. Kemudian ada juga kita punya planetarium itu satu-satunya juga di area DIY dan sekitarnya Mas. Jadi sebuah wahana yang menampilkan pertunjukan simulasi langit di Yogyakarta. Kemudian juga di luar itu ada PAUD, juga ada wahana bahari, ada juga
zona etika berlalu lintas. Banyak sih Mas. Ada banyak zona yang bisa dikunjungi di Taman Pintar. Ketika akan kembali beroperasi, sarana dan prasarana tadi sudah disebutkan. Ada berapa banyak kemudian yang dibikin, Bu? Untuk yang dadakan ya kita bikinnya kayak wastafel itu kita ada kerjasama dengan BPD Mas. Jadi kita kan teman baik ini dengan BPD tetangga ya. Jadi BPD ini kita butuh ini. Jadi mereka support juga. Oke, nanti kita sediakan wastafel dengan branding dan sebagainya. Jadi kita ini Mas sebagai BLUD kan mesti pinter-pinter nyari ini Mas, nyari kongsi ini. Jadi itu kita banyak sebenarnya lebih pada juga support dari berbagai dinas juga, karena kan memang untuk program Sarplasnya terakhir kita kemarin dari Kementerian Kesehatan juga mendapat support untuk toiletrisnya ya. Jadi sanitasi untuk toiletnya juga kita disupport oleh dalam hari ini Dinas Kesehatan DIY. Kemudian sarana prasarana yang harus ada itu memang seperti waktu itu masih pakai termogan yang biasa tuh ya Mas. Jadi kita pengunjung satu-satu kita periksa satu-satu, tapi kemudian ada juga bantuan dari kementerian itu untuk istilahnya standing ya, scanner suhu yang standing, jadi lebih mempermudah kami karena kan dibutuhkan sumber daya untuk mengoperasikan kalau harus satu-satu. Kemudian juga signage kita buat sendiri. Kemudian yang lain tentu saja itu ada sarana kebersihan yang harus kita optimalkan untuk desinfektasi wahana, karena kan memang Taman Pintar ini wahana yang cukup tertutup ya untuk gedung utamanya ya. Jadi itu salah satu perhatian kami, karena kan memang penularan kan lewat udara begitu. Jadi kami juga menjadi salah satu pertimbangan untuk membuka layanan kepada masyarakat itu karena memang wahana utama kami kan memang wahana indoor. Jadi ini perlu sangat-sangat berhati-hati kami untuk menjaga supaya Taman Pintar itu tidak menjadi sebuah klaster baru begitu. Tetap unsur kesehatannya tetap harus kita perhatikan yang pertama. Saat mulai buka saya sebut tadi di new normal di 2020, tingkat kunjungannya semakin membaik atau gimana Bu? Ya sebenarnya untuk kembali kepada titik awal itu memang belum bisa ya Mas, karena secara umum kasus di dunia atau di Indonesia kan juga pada waktu itu masih cukup tinggi ya. Masih cukup tinggi. Kemudian dari kegiatan sekolah juga dilaksanakan secara daring, karena terus terang kalau di Taman Pintar itu memang kita sebagian besar itu kan kunjungan rombongan dari sekolahnya ya. Dari sekolah-sekolah. Kemudian kalau sekolah pun masih belum bisa bertatap muka, tentu saja mereka juga tidak akan mungkin pergi outreach ke tempat lain begitu. Jadi kami memang banyak mengandalkan kunjungan keluarga pada masa-masa COVID ini. Dan itu pun juga kalau secara statistik itu bisa dikatakan kita turunnya hampir 90% Mas, dari 1 juta pengunjung per tahun. Kalau tadi rata-rata 3.000 per hari, berarti kan memang 300 per hari waktu pada masa new normal itu di masa weekdays. Kemudian di weekend itu bisa sampai 700-an atau 800, itu sudah cukup baik. Kami anggap baik. Saya penasaran dengan profil pengunjung Bu Mila. Tadi disampaikan mayoritas memang rombongan sekolah. Saya boleh dong diceritakan profil pengunjung di Taman Pintar ini seperti apa? Apakah dari tahun ke tahun sama ataukah kemudian ada pergeseran karakternya? Iya, kalau dari statistik jadi memang kami itu hanya membedakan antara anak dan dewasa ya Mas. Jadi tiket itu ada tiket anak dan tiket dewasa. Kemudian anak itu memang tidak kemudian kami secara detail dia usia berapa, tapi bisa juga dari data sampingan yaitu data rombongan. Jadi kalau rombongan itu memang sebagian besar kalau dari anak dan dewasa itu tadi komposisinya memang 70% itu anak-anak, sisanya dewasa atau orang tua ya. Kemudian dari yang 70% sendiri itu memang sekitar 60% itu anak SMP ke atas. Jadi usia memang kalau SMP mungkin ada yang 12 atau 13 tahun, itu sebagian besar adalah anak-anak usia SMP, kemudian baru sisanya SD, kemudian juga TK atau PAUD nih dalam kondisi normal nih. Kemudian SMA itu ada juga, tapi memang lebih sedikit dibandingkan untuk yang SMP. Jadi pasar utamanya memang di teman-teman di SMP ini ya? Iya, SMP pasar utamanya. Oke, kalau dari sisi mereka ini berasal dari kawasan DIY atau mayoritas bahkan dari luar kota malahan? Iya, malah justru sebagian besar dari luar kota Mas. Jadi kalau
di DIY itu kan memang mungkin mereka ke Taman Pintar itu lebih pada kalau kita ada kegiatan ya, ada kegiatan yang memang melibatkan pelajar se-DIY atau program-program misalnya katakanlah workshop robotik atau kompetisi roket air. Itu kan biasanya memang DIY, jadi mereka datang ke Taman Pintar itu secara khusus gitu, bukan untuk kunjungan, karena memang sudah pernah mungkin ya waktu SD atau TK itu sudah pernah. Jadi mungkin kalau dari DIY kan juga malah mereka keluar daerah gitu, sama juga dengan daerah lain, sebagian besar malah dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau untuk luar Jawa itu dari Lampung sebagian besar. Jadi yang bisa ditempuh dengan bis nih. Kalau Lampung kan mungkin tidak terlalu jauh dan mereka datang dengan bis. Kemudian tapi sebagian besar Jawa Barat memang, kalau di antara Jawa itu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi Sebelum adanya PPKM sempat buka kembali ya Bu ya? Iya, sempat buka kembali kita di PPKM kan ini nggih, PPKM level nggih. Kemarin ada PSBB, kemudian istilahnya kan mungkin berganti-ganti. Saat PSBB okupasinya kayak apa Bu? Jadi saat PSBB itu ya itu tadi belum bisa kembali ke norma, kemudian dengan average per harinya sekitar 300-400, kemudian rombongan itu ada sedikit sekali. Jadi kalau rombongan itu saya perhatikan itu banyak dari pesantren Mas. Jadi yang mereka yang memang sudah memulai tatap muka gitu. Jadi banyak sekali dari Jawa Timur biasanya, banyak sekali waktu sebelum PPKM ini PSBB dari Jawa Timur. SOP kunjungan ketika masa pandemi seperti saat ini kan memang harus prokes ketat kan Bu. Nah bagaimana kemudian penerapan ini ke Taman Pintar? Kita tahu kan kalau adik-adik kita itu kan yang namanya kalau sudah di tempat wisata ataupun ketemu teman-temannya kan rada susah Bu. Gimana Bu? Ya jadi memang kalau kami pada masa ini ya PPKM level 2 itu sudah menerapkan ketentuan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh kementerian dalam hal ini ya untuk kunjungan. Jadi yang pertama itu memang ini sudah kita bicara sekarang ya Mas ya? Atau masih PSBB tadi? Pas PSBB. Oh PSBB itu belum. Jadi waktu itu memang aplikasi Peduli Lindungi belum wajib. Jadi aturannya memang hanya prokes 5M. Jadi karena juga vaksinasi juga mungkin belum ya pada waktu itu, belum jadi suatu kewajiban. Tapi memang untuk rombongan itu tetap kita sesuai prokes 5M. Jadi tetap ukur suhu, kemudian cuci tangan, kemudian di dalam itu ada pemandu kami yang selalu istilahnya mengatur. Jadi di dalam Taman Pintar itu kan sifatnya flow ya Mas, tidak dalam satu ruangan tertentu dari satu wahana ke wahana lain yang di dalam gedung. Itu kami buat semacam ini ya istilahnya checkpoint. Jadi biasanya yang menumpuk itu di depan gate, kemudian di mana kita kan ada pengamatan gitu setiap hari. Oh ya biasanya numpuk itu di awal-awal zona lah, katakanlah di zona akuarium depan, karena kan dia memang sifatnya agak sempit gitu, menyempit begini, dengan sambil ada pemandangan yang dilihat. Jadi orang mesti akan terhenti di situ kan, melihat ikan itu kan di akuarium. Jadi dia akan melihat ikan, jadi dia akan biasanya di situ dia akan menumpuk. Kemudian yang BMKG katakanlah, di situ ada alat peraga yang memang yang paling favorit itu biasanya yang menumpuknya yang paling favoritnya. Kemudian di lantai 3 itu yang kita ada generator Van de Graaff itu juga favorit. Jadi biasanya di tempat-tempat seperti itu yang agak sedikit berkerumun mungkin. Nah kalau misalnya terjadi hal itu, apa langkah petugas di sana Bu? Iya tentu saja kami harus menghimbau ya. Yang pertama himbauan itu kita lewat announcement secara umum. Jadi melalui dari meja informasi begini disampaikan terkait prokesnya. Kemudian dari pemandu yang ada di setiap zona sendiri juga memang kami tekankan untuk bisa mengatur atau menjaga jarak pengunjung. Kemudian kita juga memberikan edukasinya juga secara luas kepada masyarakat itu melalui berbagai media sosial kami terkait prokes yang ada di Taman Pintar. Jadi harapannya sebelum masuk ke Taman Pintar itu
ini loh ada cara wisata baru di Taman Pintar itu seperti apa. Jadi sebelum masuk ke Taman Pintar itu mereka sudah memahami, oh ya nanti kalau di sana saya harus seperti ini gitu. Oke, kita masih di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star Jogja FM. Saya bersama dengan Bu Karmila dari Taman Pintar Yogyakarta. Ini adalah salah satu wahana yang paling favorit, di mana pengunjungnya ternyata luar biasa ya, sempat menyentuh angka 1 juta, betul ya Bu Betul Mila sekali. ya. Dan Anda boleh gabung di kesempatan siang kali ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan ke WA kami 0818621013 ataupun juga tulis di kolom komentar Instagram kami Star Jogja FM. Bu Mila, tadi kan disampaikan ketika PPKM turun artinya sudah siap, sudah boleh buka lah, Sudah saya boleh sebut buka. seperti itu. Ada banyak yang kemudian harus disiapkan, termasuk harus punya CHSE, betul? Iya betul, sertifikat CHSE. Sertifikat CHSE. Sertifikat ini kan konon kabarnya saya dengar-dengar juga butuh proses dan juga beberapa treatment untuk mendapatkan ini. Ceritanya seperti apa, Bu? Iya, jadi memang untuk PPKM itu kan memang ada beberapa levelnya Mas ya. Kemudian untuk di DIY sendiri kan baru turun level itu sekitar tanggal 18 nih, turun level 2. Jadi di level 3 di sebelumnya itu memang destinasi wisata itu tidak diperkenankan buka atau tempat publik kecuali yang sudah ditunjuk oleh kementerian. Ada 20 tempat pada waktu itu yang diuji cobakan untuk dibuka, dan untuk DIY pada waktu itu mendapat jatah 3 ya. Jatah 3, kemudian dan itu pun juga syaratnya memang harus punya CHSE yang pertama. Jadi CHSE ini apa? Jadi CHSE ini merupakan sebuah sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata sendiri, Kementerian Kemenpar, itu untuk menjamin bahwa sebuah tempat yang memberikan jasa layanan wisata itu sudah menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama itu tentang kebersihan, cleanliness, kemudian kesehatan, kemudian safety ya, keamanan, kemudian environmentally sustainability. Jadi CHSE-nya, jadi sebenarnya kalau CHSE itu sebelum Covid itu juga sudah mulai ya Mas. Dalam artian itu tidak hanya dalam masa Covid, tapi memang pada masa Covid ini menjadi sebuah keharusan. Nah, bagaimana perjuangan kami mendapatkan CHSE itu memang sebuah proses yang cukup lama juga, mengingat ini kan aturan nasionalnya, aturan nasional, kemudian semua tidak hanya destinasi, jadi perhotelan, kemudian tempat restoran itu juga harus mengajukan. Jadi memang dibutuhkan waktu untuk istilahnya yang pertama kita yang harus lakukan itu adalah memang kita masuknya secara loginnya itu memang melalui website kementerian ya, atau bukan juga bisa melalui asosiasi. Kalau dari Taman Pintar sendiri itu kita melalui login langsung ke kementerian, karena memang kemarin kalau mau buka syaratnya harus punya itu. Kalau belum punya itu belum boleh buka. Dan syarat itu memang harus dimiliki dulu sebelum kita mendapatkan QR Code Peduli Lindungi. Jadi memang ini adalah sebuah rangkaian tahapan yang harus dimiliki. Dan untuk Taman Pintar sendiri kita sudah mengajukan dan memang dibutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi lapangan istilahnya. Jadi untuk unsur kebersihan itu memang ada beberapa poin yang harus kita penuhi Mas. Jadi yang pertama itu adalah sarprasnya sendiri, kemudian SOP-nya sendiri, kemudian prakteknya seperti apa. Jadi ada 3 unsur itu yang kita harus pastikan. Ada sarprasnya juga, misalnya sebuah tempat destinasi memiliki tempat cuci tangan, jadi memang harus ada barangnya. Kemudian harus dijalankan, jadi ada pengunjung datang itu ya jangan terus kemudian ada di situ tapi pengunjung tidak diarahkan untuk cuci tangan. Kemudian nah itu dibuktikan dengan adanya SOP atau mungkin juga bukti kegiatan. Jadi semacam ISO juga kalau mungkin familiar dengan ISO. Kemudian tapi tidak terlalu berat juga daripada ISO sih, kita lebih kepada 3 unsur tadi ya. Ada unsur sarprasnya, ada unsur pelaksanaan melalui SOP dan bukti pelaksanaan. Juga untuk keamanan itu juga meliputi misalnya terkait kebencanaan. Apakah sudah ada titik kumpul bencana? Apakah sudah ada istilahnya pemadam api ya, yang itu hidran atau yang sifat semprot itu ya, itu di setiap ruangan sesuai standar. Apakah sudah ada jalur evakuasi? Kemudian untuk sudah kebersihan, kemudian keamanan, safety ya. Tadi safety, kalau
cleanliness, health, kebersihan. Kebersihan ini juga terkait misalnya toilet itu seperti apa. Kemudian juga apakah ada ruangan untuk kesehatan, misalnya P3K ya, P3K, kotak P3K, ruang kesehatan jika ada pengunjung yang pingsan dan sebagainya. Kemudian yang environmental sustainability itu kalau di Taman Pintar sendiri sebelum ada ini itu sudah menerapkan, Mas. Kita kan ada inovasi namanya Taman Pintar Integrated Eco Management. Itu kita launching di tahun 2018. Itu sebenarnya kita sudah secara mandiri itu melakukan pengolahan sampah di Taman Pintar. Jadi kita sudah ini nih, kalau poin yang environmental sustainability sudah pede nih. Wah, kita sudah sih sebelum ada aman, CHS ya? sudah aman. Kita ada pengolahan sampah mandiri, kita ada konservasi air, konservasi listrik, semuanya sudah kita jalankan. Jadi tinggal legalisasi dari kegiatan yang sebenarnya sudah rutin kita lakukan. Nah, memang untuk ke sana itu memang ada proses ya, Mas. Dan alhamdulillah kemarin setelah menunggu hampir 1 bulan itu baru keluar CHSE di sekitar pertengahan bulan Oktober. Jadi di tanggal 19 Oktober baru keluar. Kemudian untuk sertifikat sendiri itu baru terkirim kepada kami beberapa waktu lalu. Jadi itu memang aksesnya melalui websitenya Kementerian Pariwisata. Jadi bisa dilihat di suatu daerah apabila Bapak Ibu atau pendengar juga ingin berkunjung, itu misalnya pengen ke tempat wisata atau hotel yang sudah tersertifikat CHS itu mana aja, itu bisa sebenarnya di www di CHSE kemenparev.go.id itu bisa dicek. Jadi misalnya di Jogja, baru ini jadi saya pengennya yang sudah aman, jadi minta hotelnya milih yang mana aja, itu bisa dicek dari website kementerian tersebut. Ya, Bu Mila, kalau kita ngomongin anak di bawah 12 tahun, sudah boleh datang ke Taman Pintar? Sudah boleh, dengan catatan, jadi dengan pengawasan orang tua. Nah, pengawasannya seperti apa? Jadi kalau tadi kita sudah membahas ya, Mas ya, kalau di Taman Pintar itu kan memang target pasarnya itu adalah remaja, anak-anak, kemudian remaja. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang di bawah usia 12 tahun ini? Karena mereka kan belum divaksin, dan untuk aturan terkait anak-anak di Taman Pintar sendiri itu memang wajib didampingi oleh orang tua atau pendamping ya, dalam hal ini mungkin guru. Dan untuk orang tua yang mendampingi itu juga harus sudah tervaksin. Atau mereka apabila mereka tidak mempunyai aplikasi Peduli Lindungi, karena untuk masuk ke Taman Pintar kita harus melalui scan QR code-nya Peduli Lindungi. Kalau kemudian di handphone berwarna hijau berarti kan memang sudah vaksin, berarti sudah boleh masuk. Kalau memang misalnya tidak mempunyai aplikasi tersebut, bisa menunjukkan foto untuk kartu vaksinnya. Yang kedua ya, kartu vaksin kedua untuk orang tua. Kemudian kalau melalui aplikasi Peduli Lindungi kan namanya akan terdata ya, secara sistem itu akan terdata. Dan jangan lupa kalau pakai Peduli Lindungi itu harus check in dan check out, Mas. Jadi jangan cuma check in aja. Jadi nanti kalau tidak check out itu nanti akan susah masuk ke destinasi lain. Jadi kita ada dua jenis barcode ya untuk Peduli Lindungi ini, jadi barcode check in dan barcode check out. Dan kita memakai itu dengan sistem dari One Gate, jadi masuknya lewat selatan, kemudian nanti check out di pintu timurnya Taman Pintar. Jadi bagi pengunjung itu untuk diingatkan ya, supaya jangan lupa check out. Nanti kalau itu belum check out, nanti masuk ke tempat lain itu agak susah dia, istilahnya untuk Peduli Lindunginya akan bekerja kembali karena harus check out dulu dari tempat yang tadi gitu. Itu yang kadang-kadang terlewatkan ya. Iya, jadi membuat kok nggak bisa ya Pak gitu kan, mungkin belum check out dari tempat sebelumnya, jadi mungkin itu. Kemudian kalau memang benar-benar tidak bisa dua-duanya, itu kita tetap ada lakukan pendataan, Mas, pendataan manual. Ya, pendataan manual ya. Ibu dari mana, kemudian kita catat nomor handphonenya, data itu tetap tersimpan di Taman Pintar. Jadi seandainya ya kita tidak mengharapkan sesuatu sih terjadi, jadi kita butuhkan tracing dan sebagainya, itu data sudah ada di kami gitu. Ada pertanyaan dari Instagram @dalamkanugrahan, kalau rombongan seharinya maksimal berapa orang? Iya. Pembatasan pengunjung mungkin yang dimaksud ya? Iya, pembatasan pengunjung. Jadi memang kalau kapasitas yang boleh masuk itu kan sesuai aturan memang 25% ya. Jadi 25%, kalau tadi kita asumsikan normal itu kan 3.000, berarti dalam satu hari itu 750 orang ya dalam satu waktu begitu. Kalau
dalam satu hari kan memang ada beberapa rentang waktu pengunjung itu tidak datang dalam bersamaan. Jadi kalau rombongan itu monggo. Kemarin itu juga ada rombongan dari Kuartir Pramuka, itu mereka bagi dua. Jadi mereka ada misalnya 2 tempat nggih, misalnya mau ke Taman Pintar dengan Keraton katakanlah. Kemudian rombongan itu dibagi 2, jadi di switch begitu. Rombongan pertama ke sana dulu, rombongan yang A, yang B ke Taman Pintar dulu, nanti tukar jadi biar tidak menumpuk seperti itu. Kalau untuk rombongan memang tadi nggih, apabila datang dari luar daerah itu memang untuk kendaraan kan memang ada sistem ya sekarang di Kota Yogyakarta ini diterapkan one gate system dan istilahnya mereka harus melewati screening dulu di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dalam hal ini di Terminal Giwangan memang harus diarahkan ke sana. Jadi kalau sudah dari sana nanti akan ada stiker aman, berarti kan di Taman Pintar sebenarnya kita sudah terbantu juga dengan adanya sistem sudah ada ini. Screening awal ya. Sudah ada screening awal. Nah, ketika ada pengunjung anak-anak lah, saya sebutnya di anak-anak di bawah 12 tahun didampingi orang tuanya datang. Langkah-langkahnya untuk bisa menikmati wahana yang ada di sana seperti apa, Bu? Iya, jadi memang kita harus memastikan dulu anak-anak yang kita ajak pergi itu sehat ya. Jadi orang tua kami harapkan juga tidak memaksakan, misalnya sebenarnya anak ini agak pilek, nggak apa-apa. Kan kadang gitu ya orang tua yang nggak apa-apa dek nanti sembuh juga gitu. Jadi sebenarnya untuk bepergian itu kita sebagai orang tua, saya sendiri juga sebagai orang tua itu memastikan anak-anak kita sehat dan juga memastikan diri kita tuh sudah tervaksin sebagai orang tua. Nah paling tidak kita harus menjaga dari diri kita sendiri dulu. Kemudian kalau di Taman Pintar itu prosedurnya seperti biasa. Nanti para pengunjung yang membawa keluarga itu bisa memanfaatkan sarana prasarana dari kami yang memudahkan pengunjung dan juga misalnya bisa mengurangi kontak ya dengan banyak orang. Misalnya memanfaatkan digital payment atau pembayaran non cash ya di Taman Pintar. Meskipun cash juga bisa kami terima, tetapi kami juga menyiapkan pengunjung yang datang mengurangi ini ya interaksi dengan uang dan sebagainya, bisa pakai digital payment, pakai QRIS dari Bank BPD dalam hal ini. Tapi juga bisa dipakai oleh yang lain ya e-wallet yang lain. Kemudian juga sebelum misalnya mau reservasi dulu juga bisa. Kemudian di dalam gedung sendiri untuk penjelasan alat peraga itu misalnya pemandunya mungkin saya malas nanya sama mbaknya. Nanti kita ada interaksi nih, meskipun pakai masker ya, sudah pakai masker, nanti bisa memanfaatkan alat bantu virtual guide-nya di sana. Jadi kita siapkan virtual guide itu nanti berbasis QR code, nanti bisa di-scan oleh pengunjung. Nanti ada penjelasan melalui video di dalamnya yang ada link untuk video dan penjelasan. Jadi kita berusaha memudahkan ya pengunjung untuk tetap bagaimana sih bisa berwisata aman di masa pandemi ini. Tapi karena memang pengen harusnya ke Taman Pintar, jadi kalau virtual pun juga kita siapkan sebenarnya. Jadi kunjungan virtual itu masih kita siapkan juga. Tetapi bila memang ingin berkunjung tuh kita sudah siapkan sarana prasarananya semuanya supaya aman, dengan catatan juga dari orang tua benar-benar mengawasi anaknya, benar-benar mengawasi anak. Dan kalau dari kami juga melakukan tugas kami misalnya dalam terkait juga alat-alatnya, kebersihan alat, kemudian pembersihan juga alat peraga yang disentuh ya, karena di Taman Pintar itu kan memang sebagian besar disentuh karena kita kan experiential learning ya, kita belajar melalui pengalaman. Anak-anak memegang sendiri alat peraga, mencoba, kemudian juga memakai istilahnya ICT yang sentuh katakanlah. Nah itu menjadi satu perhatian dari kami, bagaimana kita berupaya. Jadi sebagian besar tenaga kebersihan itu kita kerahkan juga untuk desinfektasi ruangan itu sehari 2 kali. Oke, karena memang didominasi oleh ruangan tertutup. Artinya ada treatment lebih keras ya. Treatment lebih keras supaya kita bisa berjalan berdampingan antara pariwisata, kemudian kesehatan juga bisa tetap berjalan. Jadi harapan kami juga tidak ada ini gimana ya, lonjakan kasus dan sebagainya kan, bukan dari pariwisata seperti itu. Jadi supaya ya kita bisa segera benar-benar kembali kepada new normal kembali, Mas. Oke. Untuk masyarakat yang ingin mendatangi Taman Pintar
menutup obrolan kita di siang kali ini, apa yang ingin Bu Mila sampaikan kepada audiens kami, ataupun juga mungkin di video biar juga bisa disampaikan apa himbauannya? Ya, bagi masyarakat, bagi pendengar Star FM yang memang sudah ingin sekali ya berkunjung ke Taman Pintar, Mas Denny. Jadi sudah banyak sebenarnya juga masyarakat yang menelpon, kemudian DM di Instagram itu kapan kita buka, ya kami sampaikan bahwa kita sudah buka layanan di Taman Pintar mulai tanggal 20 Oktober. Untuk jam layanan sendiri kita mulai dari pukul 8.30 setiap harinya sampai dengan 15.30. Kemudian jangan lupa sebelum berkunjung ke Taman Pintar, pastikan keluarga itu sehat. Pastikan anak-anak kita sehat, pastikan orang tua sudah tervaksin. Dan juga jangan lupa membawa ini nggih, kit-kit new normal. Jadi Mas nggih, kit-kit new normal itu ya ada mungkin air minum sendiri, kemudian alat ibadah sendiri, kemudian hand sanitizer ya meskipun kita juga sudah siapkan, kemudian alat makan sendiri atau mungkin bawa bekal sendiri, kemudian ajak putra-putri ke Taman Pintar dengan pengawasan dari orang tua. Kemudian manfaatkan berbagai kemudahan di Taman Pintar yang membantu pengunjung untuk istilahnya mengurangi resiko ya, berinteraksi langsung dengan kami. Kita sudah menyiapkan berbagai sarana prasarana mulai dari sistem pembayaran sampai alat bantu untuk memahami alat peraga yang ada di Taman Pintar. Tadi ada virtual guide, dan kalau sudah di Taman Pintar kami ajak untuk mengikuti prokes yang ada. Jadi jangan lupa prokesnya tetap dijalankan. Tetap terapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Itu wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya. Termasuk juga ketika akan mengunjungi tempatnya Bu Mila ini di Taman Pintar Yogyakarta. Bu Mila, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi Taman Pintar siap dikunjungi. Siap. Dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk juga Anda yang ingat, yang sudah divaksin, orang tuanya harus sudah divaksin ya. Sudah divaksin. Terima kasih Bu Mila untuk waktunya di siang kali ini. Baik, sama-sama Mas Denny. Saya juga terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk berbagi kepada pendengar Star FM. Siap. Demikian pendengar perbincangan kita di siang kali ini. Wisata kembali berwisata, wisata aman untuk anak di bawah 12 tahun dengan tetap penerapan protokol kesehatan dan juga dengan pengawasan orang tua. Sekali lagi program ini dipersembahkan oleh Harian Jogja Satgas Covid-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star Jogja FM. Saya Denny Atta, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang.